Gimana caranya seorang mahasiswa penuh waktu, umurnya baru 21 tahun, bisa ngebangun bisnis bernilai miliaran rupiah, sambil kuliah di salah satu kampus paling top di Indonesia lagi? Ini bukan cerita film ya, tapi ini kisah nyata Muhammad Ariksyah. Seorang mahasiswa yang ngebuktiin kalau umur tuh cuma angka. Yuk kita bedah perjalanannya yang luar biasa ini. Coba deh, lihat angka ini. 1,4 miliar rupiah. Gede banget kan? Tapi ini bukan valuasi perusahaan atau target penjualan loh. Ini adalah pendapatan kotor yang dicapai bisnisnya cuma dalam setahun di 2024. Dan yang bikin lebih gila lagi, angka fantastis ini dihasilkan oleh bisnis milik seorang mahasiswa tingkat akhir di ITB. Namanya Muhammad Ariksyah, pendiri dari Mais.Coco. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan, gimana caranya seorang mahasiswa bisa ngubah proyek iseng-iseng jadi mesin duit miliaran rupiah? Oke, kita akan bongkar perjalanannya satu persatu. Jadi, semua ini nggak dimulai dari Mais.Coco. Jauh sebelum itu, udah ada semacam rasa gatel buat bisnis. Rasa gatel yang muncul sejak dia masih di bangku sekolah, yang ngubah uang jajan biasa jadi keuntungan. Disinilah kita bisa lihat bibit-bibit jeniusnya. Lihat deh, gimana Ariksyah secara konsisten ngelipat gandain modalnya. Dari cuma 100.000 perak, hadiah dari neneknya, dia bisa ubah jadi 1 juta cuma dengan jualan basreng. Nggak berhenti di situ, duitnya diputerin lagi jadi reseller, dan hasilnya 16 juta. Gila ya, walaupun sempat berhenti buat fokus kuliah, ternyata dorongan buat bisnis itu terlalu kuat. Dan ini dia kalimat kuncinya. Padahal kan udah masuk ITB, pencapaian luar biasa. Tapi Ariksyah malah merasa resah. Ada rasa gatal yang gak tertahan kan buat balik lagi ke dunia bisnis? Nah, perasaan inilah yang jadi awal mula lahirnya ide besar dia berikutnya. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya. Lahirnya Mais.Coco. Ini bukan cerita soal modal gede atau fasilitas mewah ya. Justru sebaliknya, brand ini lahir dari keterbatasan sumber daya tapi dengan visi yang sangat jelas. 6 juta rupiah. Coba bayangin, cuma dengan modal segitu, Ariksyah memulai Mais.Coco dari nol. Duit ini adalah sisa keuntungan dari bisnis resellernya dulu. Awal yang sangat-sangat sederhana buat ngebangun sebuah brand. Jadi, pertanyaannya, gimana dia bisa bersaing dengan modal sekecil itu? Jawabannya, inovasi. Dia jeli banget ngamatin teman-teman kuliahnya dan nemuin 2 kebutuhan utama. 1, tas yang bisa dilipat jadi kecil, biar praktis. Dan 2, tas yang punya organizer khusus buat semua gadget mahasiswa zaman sekarang. Nah, inilah yang jadi pembeda Mais.Coco dari yang lain. Tapi, ide cemerlang itu nggak jaminan langsung sukses kan? Awalnya tuh susah banget. Penjualannya cuma 5-7 tas per minggu. Duitnya habis terus buat muterin beli bahan baku, sampai akhirnya kas di rekeningnya cuma sisa 100.000 perak. Dan tantangan terbesarnya itu bukan cuma soal duit, tapi juga mental. Waktu dia coba nawarin produknya ke teman dan keluarga, banyak yang nolak. Perasaan ditolak itu, katanya, terasa cukup menyakitkan banget di awal perjuangannya. Nah, tapi di tengah semua perjuangan itu, ada 3 momen krusial. 3 titik balik yang benar-benar ngubah segalanya dan melontarkan Mais.Coco dari bisnis kecil-kecilan jadi sebuah fenomena. Titik balik yang pertama adalah sebuah pertolongan. Saat uangnya tinggal 100.000 perak dan dia lagi panik-paniknya, kakek dan neneknya datang kayak pahlawan. Mereka percaya sama dia dan ngasih suntikan dana 10 juta rupiah. Dana inilah yang ngejaga bisnisnya tetap hidup. 325. Angka apa nih kira-kira? Ini adalah momen kedua yang mengubah permainan selamanya. Ternyata, itu adalah jumlah tas yang dipesan sama sebuah instansi pemerintah. Dalam 1 hari. Bayangin, sebuah pesanan massal yang datang tiba-tiba dan langsung mengubah skala bisnisnya dalam sekejap mata. Dan slide ini nunjukin banget dampaknya. Dari yang tadinya cuma bisa jual 5-7 tas seminggu, setelah pesanan besar itu, boom, penjualannya langsung meroket jadi 50-70 tas setiap hari. Pertumbuhannya eksponensial banget. Titik balik ketiga adalah soal validasi. Ariksyah ikut kompetisi bisnis Diplomat Success Challenge. Di sana, dia nggak cuma nemuin komunitas, mentor, dan jaringan, tapi dia juga berhasil menangin dana hibah sebesar 80 juta rupiah buat ngembangin bisnisnya lebih jauh lagi. Oke, dari ceritanya yang luar biasa tadi, kita bisa tarik beberapa prinsip fundamental yang dipegang teguh sama Ariksyah. Ini bukan cuma soal strategi bisnis, tapi soal pola pikir. Nah, ini dia 4 pilar utamanya. Pertama, berani memulai. Ingat kan, dia mulai dari uang jajan 100.000. Kedua, konsisten. Bahkan waktu penjualan cuma 5 tas seminggu, dia tetap maju. Ketiga, doa.
yang ngasih dia kekuatan di saat-saat sulit. Dan keempat, ikhlas. Nerima penolakan di awal dan terus bergerak maju. 4 hal inilah yang jadi fondasi kesuksesannya. Selain itu, dia punya aturan disiplin finansial yang luar biasa yang dia sebut The 10X Rule. Jadi, dia nggak akan beli barang mewah buat pribadi kecuali uang di rekeningnya itu minimal 10 kali lipat dari harga barang itu. Ini cara cerdas buat mastiin keuntungan selalu diinvestasiin lagi buat pertumbuhan bisnis. Keren! Setelah kita bedah semua perjalanannya, sekarang bagian yang paling penting. Gimana cerita Ariksha ini bisa jadi api buat kita semua untuk berani memulai. Ini pesan langsung dari Ariksha buat kalian semua yang dengerin. Berani memulai dan harus konsisten. Jangan pernah lupakan doa. Ikhlas dalam ngejalanin setiap prosesnya. Dan yang menurutnya paling penting, minta restu orang tua. Karena tanpa mereka, dia nggak akan bisa sampai di titik ini. Pada akhirnya, pesannya simpel tapi nusuk banget. Kesuksesan tidak akan datang pada orang yang tidak berusaha. Itu tergantung pada kalian. Sebuah pengingat yang kuat kalau nasib itu ada di tangan kita sendiri. Jadi, setelah dengerin semua ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita masing-masing. Apakah kamu akan memulai karena terdesak oleh keadaan, atau kamu akan memulai karena melihat adanya sebuah kesempatan? Pilihannya ada di tanganmu.